Pagi Bu Sukma. Selamat pagi, Pak. Bagaimana Saya nyari-nyari kabar? Bu, saya nyari-nyari Bu Sukma loh dari pagi sekali. Ada sesuatu Hmm, yang ingin saya bicarakan dengan Bu Sukma. ya ada apa ini, Pak? Kok rasanya penting sekali ya? Ya, memang penting sekali Bu Sukma. Soalnya gini loh, saya kan lagi ikut program CGP nih. Ya, Nah, dalam tugas-tugasnya itu saya banyak mendapat tugas untuk melakukan presentasi. Nah, masalahnya dalam setiap kegiatan presentasi itu saya memiliki masalah Bu Sukma. ya. Nah, gini ya, Pak, karena ini percakapan kita itu singkat. Nah, apa yang ingin Bapak dapatkan di akhir percakapan kita ini? Yang ingin saya tuju ya bagaimana biar ketika melakukan presentasi itu kemampuan saya atau presentasi saya itu menjadi lebih baik Bu Sukma, karena selama ini tiang lihat dan tiang dengar Bu Sukma setiap presentasi itu pasti bagus presentasinya. Nah itu makanya saya ingin ketemu dengan Bu Sukma. Ya, eh, kemudian bagi Bapak nih, buat Bapak, ciri-ciri fokus itu kayak bagaimana ya Pak? Yang Bapak inginkan tuh kayak gimana sebenarnya? Ya seperti yang dilakukan Bu Sukma itu dalam presentasi itu, ketika presentasi berbicaranya lancar, kemudian tidak kelihatan gugup. Sudah itu eh, presentasi yang dibuat itu menarik, dan yang paling bermasalah itu saya ingin ketika presentasi itu tidak keringetan Bu Sukma. Biasanya saya keringetan terus loh setiap presentasi, karena terlalu groginya saya jadi keringetan terus. Itu loh Bu Sukma. Nah, jadi Bapak merasa gugup ya, seperti itu ya pada saat presentasi. Nah, sekarang yang membuat Bapak itu gugup itu apa? Saat presentasi, Bapak itu tidak fokus, itu penyebabnya itu apa? Jadi ya gini, apa namanya, kalau misalnya ada di kejadian di luar Bapak itu, apa yang harus Bapak lakukan? Seperti itu, Pak. Kalau saya sendiri merasakan saya kurang kurang percaya diri sebenarnya Bu, kalau ada di depan orang banyak itu kurang percaya diri. Nah itu eh, kemampuan membuat PowerPoint saya, apalagi yang di Canva itu masih kurang Bu Sukma, sehingga dengan demikian jadi saya merasa apa yang sampaikan itu tidak akan didengar oleh orang lain. Nah itu permasalahannya Bu Sukma. Nah, sekarang terus rencana Bapak untuk apa namanya, agar tidak apa namanya, tidak terganggu, agar fokus saat presentasi itu apa? Nah karena yang membuat saya itu kurang percaya diri kan mungkin karena saya kurang sering presentasi ya, sedang sering Ya. presentasi sehingga kurang latihan juga, dan saya belum menguasai atau belum mampu mengoperasikan yang namanya Canva itu. Jadi dengan itu saya akan merasa diri kurang. Nah, setelah dengar-dengar juga dari teman-teman, juga dari eh, TU-TU yang sudah hebat di Canva itu, katanya kita harus sering latihan. Makanya nanti saya latihan di depan cermin dulu biar bisa kelihatan bagaimana, apakah saya masih gugup atau tidak. Dan rencananya sih saya akan ikut diklat Canva aja deh, biar saya nanti nggak malu-maluin ketika membuat Canva. Atau nanti saya belajar sama Gus Tuh yang pinter Canva, saya akan belajar sama dia. Iya.
Iya Pak, itu sudah rencana Bapak ya, udah rencananya udah bener itu. Nah, kemudian komitmen Bapak itu terhadap rencana aksi itu bagaimana nantinya setelah rencana itu berhasil bagaimana? Saya sih rencananya yang pertama karena laptop saya nggak punya, sehingga nanti saya lapor sama Pak Kepala Sekolah aja, nanti saya pinjam inventaris sekolah untuk belajar membuat Canva. Kemudian nanti saya minta bantuan juga ke teman-teman yang lain untuk latihan. Ketika saya membawakan presentasi, teman-teman yang lain melihat saya melakukan presentasi dan minta masukan dari mereka. Apa yang kurang dari presentasi saya, apakah masih kelihatan gugup, apakah saya kelihatan gimana gitu, nanti saya minta bantuan teman-teman juga nanti. Ya, jadi rencana Bapak itu sudah ya, sudah komitmen Bapak itu akan langsung ya meminjam inventaris sekolah. Ya, benar sekali Pak. Nah, itu sudah solusi yang sudah Bapak dapatkan. Nah, rasanya pembicaraan kita ini sudah mendapatkan hasil ya Pak. Bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah kita dapat berbincang-bincang ini Pak? Setelah saya diskusi dengan Bu Sukma, rasanya apa yang telah saya persiapkan itu akan coba saya laksanakan, Bu Sukma. Mudah-mudahan nanti Bu Sukma juga bisa menjadi penonton saya ketika melakukan presentasi, sehingga nanti bisa menilai juga, dan rekan-rekan yang lain juga bisa menilai saya. Dan perasaan saya sudah sedikit plong lah Bu Sukma. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan bisa saya laksanakan, sehingga bisa membuat atau bisa meningkatkan rasa percaya diri saya ketika melakukan presentasi. Terima kasih sekali Bu Sukma sudah mendukung saya. Ya, siap Bapak. Saya tunggu Pak ya untuk presentasinya Bapak. Semoga lancar semuanya Pak. Dan tidak Terima kasih Bu Sukma. rasa gugup tidak ada, dan fokus saat ini saat presentasi. Iya Bu Sukma, terima kasih sekali. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa saya akan hubungi Bu Sukma. Ya, iya Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu Sukma, terima kasih. Ya Pak. Baik, Pak Nyoman dan Bu Sukma. Jadi setelah apa yang terjadi tadi di kegiatan kucing tadi, ada beberapa hal yang saya catat tadi untuk coach, yaitu Bu Sukma yang berperan sebagai coach. Yang pertama itu kalau dilihat dari alur tirtanya itu secara umum ya, tapi ada satu alur yang belum tadi muncul di awal. Seharusnya kan kita tanya dulu tujuannya, tapi Ibu langsung ke apa yang ingin, sebenarnya kan masalahnya apa itu dulu di awal pembukaannya, tapi langsung ke apa sih yang sebenarnya yang diinginkan itu langsung, padahal masalah belum diutarakan sama Pak Nyomannya, tapi sudah langsung apa yang Bapak inginkan, padahal Bapaknya belum menyampaikan, oh masalah saya ini, dari masalah ini saya kepinginnya seperti ini, kan itu seharusnya lanjut. Itu aja yang pertama. Yang belum ya Bu ya, yang sudah tadi secara umum alur kita sudah berjalan, itu yang sudah. Kemudian yang belum pertama tadi itu salah satu alur kita yaitu belum menyampaikan tujuannya, tapi langsung ke identifikasi masalah ya. Kemudian yang kedua, saat sama kayak mungkin saya tadi, karena kita di sini memang di awal bareng-bareng ya Pak, bersama-sama belajar, pertanyaan-pertanyaan berbobot itu belum muncul dan belum nyambung gitu ya. Tadi Bapaknya bilang alasannya sering keluar keringat dingin dan segala macam, gugup, tapi Ibu gininya fokus gitu, jadinya ke sana sama kayak saya tadi. Jadi itu aja sih, perlu disempurnakan, perlu belajar lagi sama saya yang tadi, perlu kita belajar ya Bu sama-sama bagaimana kita membuat pertanyaan yang berbobot itu. Kemudian sudah itu aja sih kalau catatan dari saya Bu.
kurangnya alutita, berarti alutita sudah semua, hampir semua. Kemudian kurangnya pertanyaan yang berbobot, ya seperti itu. Ya, Oke. terima kasih Ibu dan Bapak. Ya, ya. Jadi di sini pada saat saya merasa senang dan gembira dapat melakukan coaching dengan Bu Rena, di mana saya merasa terbantu ya untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Kemudian saya juga merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar dapat menjadi guru yang baik, sehingga siswa yang saya anggap itu masih belum bisa belum rajin ke sekolah bisa lebih rajin lagi ke sekolah. Itu sih dari saya. Oke, lanjutkan ya. Jadi saya mau coaching oleh Bu Sukma tadi ya. Iya. Ya, saya lanjutkan. Perasaan saya ketika di coaching oleh Bu Sukma tadi, pada awalnya saya merasa sedikit grogi juga karena ini baru pertama kali melakukan kegiatan coaching, tetapi setelah berjalan karena pertanyaan-pertanyaan itu mengalir dengan baik sehingga saya mampu menjawab dan permasalahan yang saya hadapi sudah mendapatkan penyelesaian, dan mudah-mudahan apa yang tadi kami diskusikan dapat saya laksanakan sehingga permasalahan saya gugup, dan ketika melakukan presentasi itu bisa menjadi lebih baik pada masa yang akan datang. Terima kasih Bu Sukma. Baik, selanjutnya saya ya Pak ya. Ya. Jadi pada saat saya di coaching sama karyawan, setelah mendapat beberapa masukan, itu jadinya saya merasa terbantu sekali Pak. Setelah awalnya yang kegundahan itu jadinya bisa saya diminimalkan sedikit, jadinya yang awalnya tadi gimana ya caranya saya menyelesaikan masalah ini, setelah diskusi sedikit sama Bapak jadinya rasa gundah itu jadi hilang, dan banyak pembelajaran juga yang saya dapatkan dari sini bagaimana kita bisa memunculkan awalnya tadi ya sama menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh si coach sebagai coachee. Dan masalah mudah-mudahan dari diskusi yang sudah kita lakukan ini, proses coaching yang sudah kita lakukan ini, masalah saya bisa teratasi dan anak didik saya itu bisa kembali bisa membaca dengan lancar. Baik, terima kasih.